Potensi keuntungan ganda. Reksadana ini membuka peluang untuk kamu mendapatkan keuntungan yang berlipat. Saat performa produk reksadana bagus, tentunya ada peningkatan modal yang bisa kembali ke kamu. Selain itu, sejumlah produk reksadana pendapatan tetap juga memberikan dividen untuk para investornya. Sebagian besar manajer investasi mewajibkan investor menyediakan modal 100.000 untuk berinvestasi. Namun ada juga beberapa platform digital yang membolehkan nasabahnya untuk berinvestasi mulai dari 10.000 saja. Tentu, ini akan memudahkan para pemula untuk bisa mendapatkan produk reksadana pilihan mereka. Investing with prudent management lebih aman di sini. Halo Pamtizen, kembali lagi dengan Indira sebagai marketing team di Purwanto Asset Management. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai mengenal reksadana pendapatan tetap. Sebelum itu, subscribe dulu YouTube Purwanto AM Lifestyle untuk konten edukasi lainnya. Kamu mungkin tahu atau belum tahu soal reksadana pendapatan tetap yang bisa dijadikan salah satu pilihan investasi yang bisa kamu masukin ke dalam list investasi kamu. Dari sisi potensi, jenis reksadana ini punya peluang imbal balik atau return yang bisa dibilang lumayan loh. Risiko yang dimiliki dari reksadana tetap juga tergolong tidak terlalu besar sehingga masih aman untuk dipilih oleh para pemula. Dengan nilai yang cenderung lebih stabil, reksadana ini jadi pilihan yang tepat untuk produk diversifikasi investasi milik kamu. Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang mengalokasikan dana himpunannya ke dalam instrumen yang bisa menghasilkan pendapatan secara tetap. Manajer investasi seperti Purwanto Asset Management yang akan mengelola dana setidaknya 80% dana ke instrumen surat hutang atau obligasi yang memiliki masa jatuh tempo kurang atau lebih dari 1 tahun. Jenis reksadana ini pun menjanjikan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana pasar uang. Karena reksadana pasar uang cenderung mengandalkan instrumen yang punya return tetap dan stabil. Di sisi lain, reksadana pendapatan tetap punya risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan saham yang nilainya bisa berubah dengan cepat. Jika dilihat dari kacamata perekonomian, imbal balik reksadana pendapatan tetap juga sangat bergantung pada tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang. Bunga obligasi akan naik saat suku bunga acuan dari Bank Indonesia turun, yang disebabkan karena orang akan lebih senang untuk meminjam uang dibandingkan dengan menyimpannya di bank. Keuntungan tentunya menjadi daya tarik saat ingin mulai berinvestasi ya. Maka dari itu, inilah keuntungan dari reksadana pendapatan tetap yang bisa didapat. Yang pertama adalah risiko yang tidak terlalu besar. Reksadana pendapatan tetap ditujukan untuk investor dengan profil risiko moderat atau menengah. Level menengah ini tentunya masih bisa masuk ke banyak kalangan, baik para pemula maupun mereka yang sudah berpengalaman. Yang kedua adalah potensi keuntungan ganda. Reksadana ini membuka peluang untuk kamu mendapatkan keuntungan yang berlipat. Saat performa produk reksadana bagus, tentunya ada peningkatan modal yang bisa kembali ke kamu. Selain itu, sejumlah produk reksadana pendapatan tetap juga memberikan dividen untuk para investornya. Yang ketiga, bukan objek pajak. Reksadana pendapatan tetap bukanlah objek pajak, yang artinya keuntungan yang kamu dapatkan akan menjadi milik kamu sepenuhnya. Namun, harus diketahui juga bahwa ada biaya yang dikenakan oleh manajer investasi yang sudah mengelola dananya. Yang keempat adalah investasi yang bersifat liquid. Serupa dengan investasi reksadana produk lainnya, reksadana pendapatan tetap juga mudah dijual dan dicairkan kembali menjadi bentuk rupiah. Selain itu, proses pencairan dananya pun tidak membutuhkan waktu yang panjang, hanya beberapa hari saja. Yang kelima, modal investasi yang minim. Dengan mengandalkan kecanggihan teknologi, kamu pun sudah bisa dengan mudah memulai investasi reksadana pendapatan tetap ini. Sudah ada berbagai platform digital yang menyediakan pilihan produk reksadana untuk dimiliki.
Sebagian besar manajer investasi mewajibkan investor menyediakan modal 100.000 untuk berinvestasi. Namun ada juga beberapa platform digital yang membolehkan nasabahnya untuk berinvestasi mulai dari 10.000 saja. Tentu, ini akan memudahkan para pemula untuk bisa mendapatkan produk reksadana pilihan mereka. Reksadana pendapatan tetap ini juga memiliki resiko loh. Lalu apa saja sih resiko yang mungkin muncul saat berinvestasi dalam jenis reksadana yang satu ini? Yang pertama adalah one prestasi manajer investasi. Ada kemungkinan manajer investasi gagal mengelola dana yang sudah dihimpun ke dalam instrumen reksadana. Hal ini akan menyebabkan kerugian di berbagai pihak, termasuk investor yang mempercayakan uang mereka. Maka dari itu, perlunya memilih manajer investasi yang terdaftar oleh OJK seperti Purwanto Asset Management. Yang kedua adalah turunnya nilai aktiva bersih. Dalam investasi reksadana, para investor akan mendapatkan NAB atau nilai dari sebuah produk reksadana. NAB juga bisa mengalami penurunan yang disebabkan oleh berbagai hal. Penurunan ini bisa terjadi akibat kondisi ekonomi atau kinerja perusahaan yang buruk. Namun, bisa juga karena fluktuasi suku bunga acuan. Yang ketiga adalah tidak adanya jaminan dari pemerintah. Reksadana pendapatan tetap tidak menggunakan instrumen perbankan dalam pengelolaan dananya. Hal ini menjadikannya bukan produk perbankan yang dilindungi langsung oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Artinya, investor sendiri yang harus menanggung risiko yang muncul dari produk investasi ini. Yang keempat adalah risiko pencairan dana investasi. Bisa jadi ada peristiwa yang membuat banyak investor menarik dananya secara bersamaan. Hal ini tentunya akan menyulitkan manajer investasi untuk menyiapkan dananya. Jika itu terjadi, biasanya pembayaran dana ke investor akan mengalami keterlambatan. Lalu, ada nggak sih tips berinvestasi pada instrumen reksadana pendapatan tetap? Nah, kamu bisa mendapatkan potensi keuntungan maksimal dengan beberapa langkah investasi reksadana berikut ini. Yang pertama adalah tentukan tujuan investasi. Reksadana pendapatan tetap merupakan jenis investasi jangka pendek hingga menengah. Karena itu, kamu bisa memanfaatkannya untuk tujuan dalam 3 hingga 7 tahun mendatang. Biasanya, reksadana ini digunakan untuk membeli barang-barang yang tergolong mahal, sebut saja mengganti laptop baru hingga menyiapkan DP pembelian mobil. Yang kedua adalah tetapkan nilai investasi. Nilai investasi disarankan sekitar 15 hingga 20% dari penghasilan bulanan. Jumlah ini terbilang cukup maksimal untuk kamu yang ingin mencapai tujuan dalam jangka menengah. Namun, tidak ada salahnya juga jika kamu mau menambahkan jumlahnya. Yang ketiga, pilih produk yang tepat. Pastikan kamu mengetahui dulu performa reksadana pendapatan tetap dalam setahun ke belakang. Langkah ini akan membuat kamu tahu produk mana yang harus dipilih. Jika memang bisa, tambahkan produk reksadana yang lain untuk memaksimalkan keuntungan kamu ya. Yang keempat adalah rutin. Hal yang paling penting untuk membuat investasi reksadana kamu berhasil adalah dengan rutin dan konsisten. Kamu perlu menyisihkan dana setiap bulannya dan memasukkannya ke produk reksadana pendapatan tetap tersebut. Jika memang ada bonus atau penghasilan tambahan, cobalah sisihkan kembali untuk investasi. Pamtizen, semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kalian para pejuang cuan. Sekarang, coba dulu deh investasi di reksadana Purwanto Dana Stabil Plus. Silahkan share pendapat kamu tentang reksadana pendapatan tetap di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Purwanto Asset Management, Investing with Prudent Management. See you!